Paus Fransiskus menekankan signifikansi persaudaraan universal melalui ensikliknya yang berjudul Fratelli Tutti. Ensiklik ini mendorong seluruh umat manusia untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang mengedepankan harmoni dalam keragaman. Dalam konteks menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pemimpin Indonesia diharapkan untuk memprioritaskan dialog serta kerjasama antaragama. Hal ini menjadi kunci untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang beragam dan penuh nuansa. Toleransi beragama yang tinggi di Indonesia berfungsi sebagai simbol penting dalam membangun hubungan antar umat beragama. Salah satu contoh nyata dari toleransi ini dapat dilihat pada koridor persahabatan antara masjid dan gereja yang berada di Jakarta, yang menunjukkan kemesraan dalam keragaman. Pentingnya membangun dunia yang lebih fraternal dan terbuka untuk diskusi juga patut diperhatikan. Melalui pendekatan ini, kita dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan damai, yang saling menghormati perbedaan. Terdapat berbagai simbol persahabatan dan kerjasama antara komunitas agama di Indonesia. Salah satunya terlihat dalam pembangunan terowongan yang menghubungkan berbagai tempat ibadah, menciptakan jembatan fisik dan simbolis antara keyakinan yang berbeda. Di samping itu, dialog antar komunitas agama dapat berfungsi sebagai jembatan persaudaraan yang kokoh. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghormati antar individu dari berbagai latar belakang. Pembacaan Al-Quran yang dimulai dengan salawat mencerminkan penghormatan yang mendalam terhadap kitab suci. Aktivitas ini mengajak para pendengar untuk merenungkan makna dari ayat-ayat yang dibacakan, sehingga memperdalam pemahaman spiritual. Kisah tentang orang Samaria yang baik mengajarkan kita tentang arti sejati dari kasih sayang. Meskipun ada individu yang mengabaikan, tetapi tindakan nyata dari Samaria menegaskan pentingnya membantu sesama dalam kebutuhan. Dialog antara Yesus dan pengacara hukum menyoroti esensi mencintai Tuhan dan sesama manusia. Ini menjadi inti dari nilai-nilai moral yang perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih beretika. Masjid Istiqlal berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai rumah besar untuk kemanusiaan. Ini mencerminkan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan harmoni. Masjid Istiqlal dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan dan kegiatan interkultural. Ini menjadikannya sebagai pusat pembelajaran bagi ulama yang moderat dan mengglobal, menciptakan ruang untuk pertukaran ide. Konstruksi terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral menunjukkan betapa toleransi beragama dapat terwujud dalam bentuk fisik. Ini menjadi simbol kerjasama dan keberagaman yang menghiasi Indonesia. Kehadiran Oljes di Asia Tenggara menegaskan peran Indonesia sebagai pusat spiritual ketiga terbesar setelah Mekah dan Madinah. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusi signifikan yang diberikan oleh Indonesia di bidang agama. Saat ini, dunia menghadapi dua krisis serius, yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim. Kedua isu ini memerlukan kolaborasi antar pemimpin agama untuk mencari solusi yang tepat dan inklusif demi kelangsungan kehidupan di bumi. Dialog antar agama harus dipahami sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik, baik lokal maupun internasional. Kegiatan ini memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang damai dan harmonis bagi seluruh umat manusia. Kehadiran seorang arsitek Kristen dalam pembangunan masjid merupakan tanda bahwa kerukunan antaragama dapat diwujudkan melalui karya-karya yang bersejarah. Kolaborasi ini menguatkan pentingnya saling menghormati dalam budaya kita yang beragam. Terdapat terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria, menjadi simbol dialog antara dua tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat dihubungkan dengan baik melalui komunikasi yang konstruktif. Pesan untuk selalu mencari kedalaman dalam iman kita sangat penting, karena di sana kita menemukan akar bersama dari berbagai agama. Pencarian ini dapat fasilitasi pertemuan dengan yang ilahi serta kebahagiaan sejati. Hubungan yang baik antara berbagai agama memungkinkan kita untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan rasa keterhubungan. Rasa keterhubungan ini mendorong kolaborasi dalam mengejar tujuan bersama yang lebih luhur. Menghadapi krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik dan eksploitasi agama, memerlukan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai bersama serta penghormatan antar umat beragama. Ini adalah langkah fundamental menuju perdamaian. Keberagaman budaya dan tradisi yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus kita jaga. Hal ini menciptakan peluang untuk harmonisasi serta menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan.
Acara ini juga mengundang kehadiran tamu terhormat, mencerminkan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya membangun solidaritas. Ini mencerminkan semangat inklusivitas yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat saat ini. Kesempatan untuk berfoto bersama dalam acara ini menjadi simbol persatuan. Momen ini menandakan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan yang positif dan harmonis di masa depan. Kehadiran Paus Fransiskus menandai pentingnya dialog antaragama dalam memperkokoh hubungan yang harmonis. Pertemuan ini diharapkan dapat memperdalam rasa saling pengertian antar umat beragama demi terciptanya dunia yang lebih baik.